Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Judes Lianti Amran SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi tugas pada program guru penggerak di modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berikutnya adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan budi pekerti. Kedua, pendidikan bukan tabula rasa. Ketiga, merdeka lahir dan batin. Keempat, sistem amang atau menuntun. Kelima, pendidikan berpihak kepada peserta didik. Yang keenam, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Dan yang terakhir, pendidik diibaratkan seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik dari para peserta didik. Biasanya saya hanya melihat nilai peserta didik dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas maupun ulangan harian. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, maka dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center, di mana hal ini membuat suasana di kelas saya menjadi sangat membosankan dan membuat para peserta didik saya menjadi sangat pasif. Sebelumnya, saya juga tidak memperdulikan apakah peserta didik saya sudah benar-benar paham dari apa yang telah saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat. Pada setiap semesternya, saya pun hanya meminta peserta didik untuk menghafal dan mencatat materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana caranya agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya, sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya
Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, namun juga memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, peserta didik memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Berikutnya, guru seharusnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harusnya ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Selain itu, saya sebagai seorang guru harus mempelajari karakteristik peserta didik karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakter peserta didik dan memberikan kesempatan pada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Berikutnya, merancang pembelajaran yang variatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam sesuai dengan zamannya. Berikutnya, melibatkan peserta didik dalam kegiatan belajarnya atau melakukan proses pembelajaran dengan metode student center melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Selanjutnya, melakukan pembelajaran yang dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga dilakukan secara menyeluruh. Baiklah, sekian kesimpulan dan refleksi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.